Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Amo Badrah Patawayantu Swaka. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Perkenalkan, saya Inyoman Apayana Gunanta dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Peran Karma dalam Membentuk Masa Depan yang Lebih Baik. Sucikan para sulinggih, pandita dan pinandita yang terhormat Bapak, Ibu, pembuka agama, tokoh agama, dan umat sedharma yang berbakti. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ide Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Kita dapat beraktivitas dalam suasana yang penuh kedamaian. Semoga kebenaran senantiasa menyertai langkah kita semua. Umat sedharma yang saya muliakan, seringkali dalam kehidupan ini kita bertanya, mengapa seseorang mengalami kesusahan luar biasa, sementara orang lain harus bergelut dengan kesulitan? Apakah kehidupan ini berjalan secara acak, atau ada hukum yang mengatur keseimbangan alam semesta ini? Disinilah saya memilih tema peran karma dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, hukum karma bukan sekadar ajaran moral, melainkan fondasi spiritual yang mengajarkan bahwa masa depan bukanlah takdir buta, tetapi hasil dari benih-benih yang kita tanam hari ini. Kata karma berasal dari akar kata Sanskerta kri yang artinya melakukan atau berbuat. Dalam ajaran agama Hindu, karma adalah hukum sebab akibat yang adil dan tak terbantahkan. Apa yang kita lakukan hari ini dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan akan kembali kepada kita, cepat atau lambat dalam bentuk yang setimpal. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 9 disebutkan, segala karma yang tidak dipersembahkan sebagai yatnya akan menjadi belenggu bagi pelakunya. Demikian juga dalam Chandogya Upanishad bab 8 sloka 1.6 dinyatakan bahwa seorang adalah hasil dari pikirannya. Apa yang kita lakukan, pikirkan, itulah yang akan kita tuai. Maka karma tidak hanya bersifat jasmani, tetapi juga mental dan spiritual. Umat sedharma yang saya banggakan, dalam kehidupan nyata saya bisa melihat bagaimana hukum karma bekerja. Ada orang yang dengan sabar dan jujur bekerja keras, meski tidak langsung sukses, akhirnya menuai hasil yang baik. Sebaliknya, banyak pula yang ingin jalan pintas, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, dan akhirnya menuai penderitaan. Sebagai contoh, dalam masyarakat kita masih sering terjadi ketidakadilan sosial. Namun jika kita melihat lebih dalam, banyak orang yang berhasil bukan karena keberuntungan, tetapi karena kebajikan yang telah mereka lakukan sebelumnya, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lalu. Sayangnya, sebagian besar dari kita masih melihat karma sebagai hukuman, bukan sebagai mekanisme pembelajaran. Banyak umat yang kehilangan kepercayaan terhadap Dharma karena tidak segera melihat hasil dari perbuatan baiknya. Bahkan, ada yang bertanya, saya sudah sembahyang, tidak mencuri, tetapi kenapa hidup saya tetap sulit? Permasalahan ini muncul karena ketidaktahuan terhadap sifat karma itu sendiri. Bahwa karma bekerja tidak selalu instan, tetapi menanam pohon. Kita tidak bisa menuntut buah dari dalam sehari. Tapi jika kita tidak menanam sama sekali, maka tidak akan pernah ada panen. Umat sedharma yang saya hormati, untuk memperbaiki persepsi ini, kita perlu menumbuhkan kebijaksanaan spiritual. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat. Tidak hanya dalam hidup ini, tetapi juga dalam kehidupan selanjutnya.
maka penting bagi kita untuk melakukan karma, menjauhkan diri dari karma buruk seperti adharma, kekerasan, fitnah, atau keserakahan. Selalu mengingat ajaran Trikaya Padasuda yang menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan merupakan solusi terbaik untuk membentuk masa depan yang lebih baik adalah dengan membangun kesadaran kolektif umat untuk menjadi pelaku karma baik. Ini dapat dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan, hingga masyarakat luas. Pendidikan spiritual perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak kita mengenal karma sebagai kekuatan pembentuk karakter dan masa depan. Saya juga meyakini bahwa ketika seseorang memiliki kesadaran penuh bahwa masa depan ada di tangannya sendiri, maka ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ini tidak mudah menyalahkan nasib orang lain, tetapi justru berusaha memperbaiki dirinya dan lingkungannya. Disinilah karma menjadi alat emansipasi spiritual dan sosial sekaligus. Sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa karma adalah hukum yang adil dan tidak mengenal kompromi. Masa depan tidak ditentukan oleh binatang, ramalan, atau garis tangan, melainkan oleh tindakan kita sendiri. Jika kita ingin kehidupan yang damai, sejahtera, dan bahagia, maka mulailah menanam benih-benih kebajikan hari ini. Umat sedharma yang saya muliakan, tidak ada yang sia-sia dari sebuah perbuatan baik. Sekecil apapun itu, semesta akan mencatatnya. Maka mari kita isi hidup ini dengan tindakan penuh makna dan dharma. Jangan menunggu esok untuk menjadi lebih baik. Masa depan adalah refleksi dari karma hari ini. Semoga dengan pemahaman tentang karma, kita semua menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, sadar, dan tulus dalam setiap perbuatan. Mari jadikan kehidupan ini sebagai ladang yatnya, di mana setiap tindakan kita adalah persembahan suci kepada ide Sang Hyang Widi Wasi. Semoga umat Hindu senantiasa menapaki jalan Dharma dengan penuh keyakinan dan cinta kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksum.